Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ide Jaya. Ini di kebun hidroponik tempat Bapak Adi. Nah, dan ini ada Bapak Heri Wirnadi dan ini ada Bapak Adinya sebagai selaku pemiliknya. Oke, akan kita tanya-tanya bagaimana penggunaan tap vegetatif dan tap generatif di kebun hidroponiknya. Oke ya. Sip. Kristal ya. Oke. Ini jambu kristal, kurang lebih dipindah ke planter bag ini sekitar 3-4 bulan ya. Iya, ini cangkok apa okulasi Pak? Ini awal? cangkok. Cangkok lah. Ini kita cangkok, ditanam Oke. kurang lebih 3-4 bulan. Heeh. Awalnya kita jos menggunakan Thala Alpus vegetatif. Ya. Kita masuk sini sekitar 1,5 bulan. Kemudian disambung dengan menggunakan Thala Alpus generatif. Ini buahnya apa itu baru masih kecil apa bisa besar lagi tuh buahnya Pak? Ini masih mentah nih ya kayaknya nih. Masih muda ya Pak ya, masih muda ya. mau besar lagi ya? Mungkin kita akan jos lagi, bisa akan sebesar gini lah kira-kira. Wih, mantap. Itu jambu kristal idola Pancokan Pak ya? Ya, betul. Pancokan. Heeh. Jadi kayaknya ini dipaksa ini untuk berbuah dengan menggunakan generatif ini. Heeh. Sehingga buahnya, pohonnya kecil sehingga buahnya cuma 3. Oke. Karena ini dipaksa. Itu Kalau dikasih turus itu juga Pak ya nih. Nah, iya, kalau ini patah nanti kalau nggak dikasih ini. enggak sesuai ini. Wih, tunasnya juga tunas barunya. Ini luar biasa. Karena masih kecil ini hitungannya. Ya. Tapi udah dipaksa karena ini memang jenis tabulapot ya. Jadi untuk tabulapot itu keindahannya tanamannya kecil, buahnya besar. Oh, iya. Itu tabulapot. Kalau ini ditanamnya di tanah, mungkin kita besarkan dulu supaya buahnya banyak. Oke. Ini Terus kan yang menariknya ini. aplikasi POC TAP ini Pak, itu bagaimana caranya Pak pengaplikasiannya? Oke, jadi untuk Thala Alpus kita gunakan 150 air untuk 1 liter Thala Alpus. Dua-duanya sama ya. Oke, jadi Sama. Ini juga 150. berarti Setiap itu 10 hari sekali. kurang lebih 1,5 cc per liter ya? Ya, Kurang lebihnya Pak ya? betul. Oke. Nah, ini Pak, kita bergeser sedikit Pak, ini kok 1,5 cc. ini 15 cc. ini apa ini Pak? Oh, Ini bikin ini ibu-ibu cabai ngiler Pak. Ini bikin ibu-ibu ngiler ini Pak. Ini cabai apa namanya Pak? Ini cabai hias. Warna-warni. Oh, warna-warni Pak. Cabai hias. Cabai pelangi ini Pak ya? Iya, betul. Ini udah berapa? Cabai-cabean. Ini berapa lama tuh Pak? Ini kurang lebih sekitar 6 bulan. 6 bulan. Jadi di sini 6 bulan. Wih. Nah, Pupuk vegetatif sama generatif juga sama. pemakaiannya semuanya sama pakai Thala Alpus. Sama, ya. Pertumbuhan dan pembuahan ya. Betul. Oke. Kok sehat banget Pak tanpa ada kena virus dan cacar dan sebagainya ini Pak ya? Iya. Hampir semua daunnya tumbuh sampai ke bawah. Oke. Bagus. Nah, ini. Terus ini juga dia juga berbunga, kemudian berbuah, terus kayaknya tidak berhenti. Nah, ini ada hal yang istimewa bahwa rupanya ini dari pupuk Thala Alpus ini mendukung untuk pewarnaan. Oh iya. Nah, ini ada zat pigmen warnanya yang sangat menunjang. Sehingga ini ada yang warna ungu, merah, kuning. Nah, terus ada yang Warnanya tegas ya. ya warnanya tegas. Jadi di dalam kandungan ini sudah ada zat pigmen atau pewarna yang sangat menunjang dari lombok hias ini. Berarti mengembalikan ke warna aslinya Pak ya, ke Iya. alaminya. Alami, tapi sangat mendukung warnanya nih. Merahnya tegas sekali merahnya. Iya, Nah, iya. ini juga ungu sehingga untuk lombok hias ini sangat menarik sekali. Oke. Nah, Ini Pak, kira-kira apakah ada jenis fungisida alami yang dikandung dalam tap ini Pak, sehingga nggak ada jamur, nggak ada kutu kebul,
nggak ada virus, dan ini kayaknya sehat banget ini Pak. Ya, jadi ini selain tadi mengandung pigmen pewarna alami, juga di dalam Tala Al Plus juga sudah ada kandungan pestisida alami ya Pak ya. Jadi ini untuk biasanya yang terserang kutu Kebul. Nah, kutu kebul yang putih-putih itu dari pertumbuhannya mudanya sampai berbuah seperti ini tidak terserang. Jadi ini kelebihannya seperti itu. Jadi ini Pak rekomendasi banget ya untuk petani cabai ya Pak ya. Saya rasa sangat rekomendasi banget. Jadi ini produksi tapi dia tetap berbunga. Jadi vegetatif, generatif, bisa berlangsung secara bersamaan Pak, terus menerus. Jadi berbuah tanpa henti Pak ya. Iya, ini sangat lebat sekali. Rekomend sekali nih. Oke. Ya, Oke, makasih dulu Pak. Kita coba lihat masuk ke dalam hidroponiknya Pak ya. ya silakan. Oke. Ini adalah kebun hidroponik sawi sendok Pak ya. Sawi sendok. Nah, Oke. ini. Oh, segar-segar banget Pak ya. Nah, ini juga Nggih. untuk Tala Al Plus ini Nggih. sekarang sudah bisa sayur organik 100%. Nah, karena ini bahan-bahan dari Tala Al Plus ini mengandung bahan-bahan organik murni dari alam. Jadi jangan khawatir. Ini kalau kita aplikasikan ke sayur hidroponik ini dapat menunjang pertumbuhannya. Nah, ini dari kecil sampai besar ini murni kita gunakan Tala Al Plus vegetatif. Ya. Cukup yang vegetatif saja. Tidak perlu generatif juga Tidak Pak. perlu untuk tanaman sayur yang digunakan atau dipanen daunnya itu cukup menggunakan pupuk organik cair Tala Al Plus ini. Nah, ini aplikasinya kalau untuk ppm itu cukup 400 sampai 600 ppm. Ya. Jadi pertama waktu pertumbuhannya masih kecil itu kisarannya hanya 400. Nanti bisa dinaikkan sampai 600 kalau sudah dewasa seperti ini. Oke. Nah, Terus ini Pak, jadi kalau ini single factor Pak ya, tidak perlu A, B, mix dan lain-lainnya Pak ya. sangat mudah sekali. Ini sudah dalam satu, ini sudah lengkap. A, B, mix yang seperti kita aplikasikan pupuk cair lain ini cukup kita tuangkan sama. Kalau di dalam mililiternya tadi bisa sampai 75 sampai 100 mililiter per 15 liter air seperti itu. Jadi ini sangat mudah sekali aplikasinya, tidak terlalu sulit. Jadi sudah mengandung kandungan A, B, mix-nya tersebut. Dan ini lebih hemat ketimbang Abimik Pak ya penggunaannya. Iya. Dan lebih murah, Lebih mudah gitu aja. lebih murah, lebih mudah. Dan yang penting lebih hemat. sekali ini adalah kandungan organiknya. Ini 100% adalah bahan-bahan alam yang kita ambil dari alam. Oke. Jadi untuk sayuran mewujudkan sayuran organik bisa terwujud seperti itu. Semantap. Sehat, aman untuk dikonsumsi. Ini pertumbuhan akarnya juga sangat aktif, putih seperti itu. Oke. Nah, ini. Jadi kita rekomendasikan yang melaksanakan kegiatan budidaya menggunakan sistem hidroponik bisa menggunakan Tala Al Plus untuk pertumbuhan sayur mayur dan sebagainya. Oke. Ya. Oke. Ini Pak. Oke. Ini rekan-rekan semua namanya Azolla microphylla. Ini cocok untuk alternatif pakan ikan karena ini disukai oleh ikan. Nah, kandungan proteinnya juga tinggi. Nah, ini bisa kita kembangkan atau kita budidayakan Azolla ini di tempat tersendiri karena kalau dicampur dengan ikan ini bisa habis dimakan ikan. Nah, ini bisa juga dia hidup bersama ini padi. Ini padi hidroponik Nah, ini Pak ya. percobaan ya. Ini percobaan padi, pertumbuhannya juga bagus. Nah, jadi Azolla microphylla ini juga harus kita berikan nutrisi dengan tap. Nah, jadi sehingga pertumbuhannya menjadi besar, segar seperti itu. Nah, caranya
cukup kita ambil air sebanyak 2 liter, kemudian nanti kita campurkan dengan apa namanya, dengan tap. Nah, tapnya tap vegetatif saja, tap vegetatif seperti itu. Nah ini, jadi nah, ini, nah ini dosisnya 10 ml untuk 2 liter air, cukup 10 ml tap untuk 2 liter air. Nah, oke. Jadi 2,5 cc Pak ya per liter ya. Cukup. Ini untuk bisa diaplikasikan 7 hari sampai 10 hari sekali. Nah, untuk menambah nutrisi saja. Jadi azolla yang sudah tumbuh seperti ini, agar dia tetap segar. Nah, jadi kita semprotkan seperti ini. Penyemprotan. Nah, penyemprotan cukup seperti ini. Ini juga untuk padinya juga sekalian aja. Nah, tanaman-tanaman di atas ini juga enggak apa-apa. Wih, sini Sekalian hiasan aja. semua, Pak. Nah, tanaman-tanaman hias. Ini ada anggrek. Ya. Oh, Nah, anggrek. ya. Kalau anggrek ini Pak pakai generatif kira-kira berbunga terus Pak ya? Ya, kalaunya jenis yang berbunga bisa. Heeh. Nah, ini kebetulan sudah selesai. Nah, ini tapi tumbuh anakan yang baru sangat subur ya. Berarti ini minta dipindah nih Pak ya? Iya, ini bisa dipindah, dibungkus dulu dengan apa, sabut dan sebagainya, nanti dipotong seperti itu. Jadi untuk tap bisa digunakan untuk tanaman apapun. Nih lombok hias tadi, ini untuk jambu, seperti itu. Semuanya bisa digunakan langsung. Tanaman-tanaman hias, azolla dan sebagainya. Luar biasa Pak. Iya, iya. Ini bikin kita ngiler Pak untuk berinovasi Pak. Ya, terus seperti ini. Nah, Oke Pak ya. ya oke. Nanti nah, kita lihat. Ini nanti kita bawa ke tanaman ke kolam ikan, bioflok namanya. Oke. Oke. Ini rekan-rekan bioflok. Nah, ini berisi ikan papuyu. Jadi cocok untuk nila, papuyu. Nah, ini akan dimakan oleh ikan, alternatif pakan ikan. Jadi kita bisa menghemat pakan pabrik itu sendiri. Terus gini Pak, seandainya nih Pak ada teman-teman yang pengen belajar Pak, langsung ke sini bisa nggak kira-kira Pak? Silakan aja, kita bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Oke. Saya rasa akan lebih banyak nanti kita kembangkan diskusi dan sebagainya. Jadi kita terus berinovasi, sama-sama kita berdiskusi bagaimana pertanian bisa lebih baik dan lebih maju seperti itu. Oke Pak. Alamatnya tolong disebutkan Pak. Ini Pak, alamat di sini Pak. Jadi biar nanti teman-teman bisa menuju ke sini langsung enak, saya bisa melihat untuk belajar. Oh ya. Oke. Namanya nih RTH kolam renang, ruang terbuka hijau Kijang Mas Pelihari. Oke. Nah, di sana ada kegiatan sederhana seperti ini, terpadu. Jadi ada bioflok, ada hidroponik dan sebagainya. Nah, ini ada pemeliharaan tanaman hias dan sebagainya. Ini bisa juga kita gunakan untuk percobaan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan ini kita akan menghasilkan sesuatu inovasi yang lebih baik lagi. Oke. Silakan rekan-rekan yang mau berkunjung, kita bersama-sama menambah wawasan, berdiskusi untuk menambah pengetahuan berkenaan dengan pertanian. Itu perikanan juga ada lengkap. Oke, Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Ya. Lain kali kita jumpa lagi Pak untuk sambung mengulas materi yang lebih mantap lagi Pak. Oke, salam si mantap Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam si mantap.